Tanggal 29 Mei, Muhyamin mengeluarkan pendapat mengenai dasar negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, kita bisa berkumpul dalam sehat walafiat. Dalam sidang ini membahas dasar negara Indonesia sebagai fondasi bangsa Indonesia. Saya Dr. Rajiman Widindra. Dengan ini sidang saya buka. Kepada saudara-saudara diminta partisipasinya untuk berpendapat. Saya punya usul, Indonesia merupakan negara yang kaya akan tradisi dengan hubungannya. Indonesia adalah negara besar, apabila bersatu oleh karena itu Indonesia sangat perlu dasar negara yang mengukuhkan seluruh pihak dan seluruh bangsa. Terima kasih. Saya setuju dengan Sebastian. Kita negara Indonesia, sebuah ideologi yang dapat mempersatukan semua pihak. Menurut saya, mengenai dasar negara dirumuskan dalam 5 poin. Yang saya sebutkan, dasar asas NKRI yang meliputi: pertama, peri kebangsaan; kedua, peri kemanusiaan; yang ketiga, peri ketuhanan; dan yang keempat, peri kerakyatan; yang kelima, kesejahteraan sosial. Muhyamin, saya hargai, saya akui kata-kata Anda itu luar biasa, tapi perlu diingat, Indonesia adalah negara yang bermayoritas Islam. Maka dari itu, Indonesia harus berlandaskan Islam. Apakah Anda tidak mendengarkan? Kami membutuhkan dasar negara, bukan kepentingan Anda saja yang dibutuhkan. Tenang saudara-saudara, tenang. Jika rapat dilakukan seperti ini, kita tidak akan menemukan dasar negara. Kita cukupkan rapat hari ini dan akan dilanjutkan esok hari. Terima kasih. Pada sidang rapat hari kedua, tepatnya tanggal 31 Mei 1945, Prof. Dr. Supomo membuat rumusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan rapat kemarin. Karena kita belum mendapatkan hasil yang memuaskan terkait dirumuskannya dasar negara Indonesia. Maka dari itu, laporan hasil kemarin akan disampaikan oleh Panji Suroso. Saudara-saudara sekalian, dari rapat kemarin kita telah mendapatkan usulan dasar negara dari Bung Yamin. Tapi poin yang peri ketuhanan itu masih mengganjalkan kita. Saudara-saudara sekalian, saya pikir tidak ada guna lagi untuk mempersalahkan agama. Semua agama dan keyakinan hanya menuju pada satu Tuhan yang Maha Esa. Maka dari itu, masih banyak permasalahan penting dan mendesak untuk kita bahas. Tapi Bung, Indonesia ini bermayoritas agama Islam. Saudara-saudara sekalian, saya akan menyampaikan pendapat tentang rumusan dasar negara. Yang pertama, persatuan; yang kedua, kekeluargaan; yang ketiga, keseimbangan lahir dan batin; yang keempat, musyawarah; dan yang kelima, keadilan rakyat. Terima kasih. Baik, apakah ada pendapat lainnya? Jika tidak, rapat akan dilanjutkan esok hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sidang BPUPKI dilanjutkan pada hari ketiga, tepatnya tanggal 1 Juni 1945. Dan kemudian IR Soekarno mengeluarkan rumusan. Saudara-saudara sekalian, kita semua sudah berkumpul selama 3 hari untuk membahas dasar negara. Kita perlu menghasilkan dasar negara yang tidak terpaku pada kelompok dan kepentingannya masing-masing. Saya akan merumuskan dasar negara yang saya beri nama Pancasila, yaitu 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Untuk merangkul itu semua, kita memerlukan Tuhan, tapi bukanlah Tuhan yang berdasarkan satu agama saja, tapi universal yang bisa diterima semua kalangan. Masyarakat adalah rakyat yang mempercayai masing-masing agama, yaitu yang saya beri nama Pancasila, dan kita pasti